Dan saya harus bisa membagi waktu, kan anak-anak saya ini yang satu udah nikah, saya udah punya cucu 2. Sebagian dari 13 itu kan saya juga ikut proses persalinan itu saya di sampingnya. Ada kayak satu perempuan gitu, diantar sama ibunya, tiba-tiba udah datang ke rumah dalam kondisi hamil. Terus dia nunjukin, saya nggak mungkin bisa ngerawat anak ini. Apakah Bunda sudah punya perjanjian sama suami? Saya bilang pada saat itu, saya mau tetap anak-anak ini akte orang tuanya. Bahwa ini ada bunda, ini ada ayah. Mungkin di luar sana ada seseorang ibu yang melahirkan kalian ke dunia. Dan itu bukan bunda. Dan kalian juga mesti harus menghormati dia. Tapi apa sih yang Bunda membuat 13 orang ini menjadi pilihan Bunda? Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani. Hari ini tamu saya spesial, karena tamu saya selalu spesial. Kalau menurut saya itu yang namanya malaikat itu tidak perlu bersayap ya, nggak perlu terbang, nggak perlu jatuh dari mana-mana gitu ya. Cukup duduk manis di sebelah saya, karena ini adalah seorang malaikat, seorang wanita yang berhati malaikat. Bunda Monica, halo. Apa kabar? Baik, Bunda Monica Soraya. Mungkin kalau misalkan sahabat Kompas TV juga tahu YouTube-nya Bunda Monica itu Monica Angels ya? Monica's Angels. Monica's Yes. Angels. Jadi Angels itu karena Bunda Monica ini mempunyai anak 13 ya. Total 13 sama 13 babies. 13 baby sama 17. Nggak nambah lagi Bunda. Mungkin sedikit yang belum tahu ceritanya bahwa 13 itu adalah adopsi ya Bunda Ya, Monica anak, ya. ya seperti adopsi lah, seperti anak yang saya angkat dari 13 orang tua di luar sana. Oke, yang 4-nya anak Saya. kandung. Iya. Boleh ceritain dong Bunda Monica awalnya sebenarnya gimana sih kok mau mengadopsi? Biasanya kan orang pasti bertanya-tanya ya, kan sudah punya anak tapi kok mengadopsi juga, gimana tuh Bunda? Awalnya memang saya suka anak kecil. Saya tuh dari kecil, saya itu cita-cita saya itu sebenarnya saya pengen punya panti asuhan. Itu cita-cita saya dari kecil sebetulnya. Oke. Terus kebetulan pandemi dan ternyata di luar sana tuh ternyata banyak sekali orang tua mungkin ya di luar sana itu yang mereka dalam keadaan hamil dan kondisi memang pada saat itu tahun 2020 kan memang awal-awal pandemi di mana semua kerjaan semua dari rumah apa dan mereka mungkin kesulitan seperti itu dan ada yang menghubungi saya. Awalnya sih mereka menghubungi itu mereka minta bantuan bisa nggak tolong karena mereka untuk makan aja susah gimana untuk periksa kandungan pada saat itu dan itulah akhirnya mengetuk hati saya. Oke lah gitu saya bantu, saya tidak mikirin saya tuh dibohongin atau enggak pada saat itu karena kan saya nggak kenal jadi mereka WA ke saya. Akhirnya saya bantulah, saya kirim sejumlah uang dan akhirnya mulailah itu mulai bayinya lahir dan diserahkan kepada saya, begitulah sampai akhirnya 13 baby seperti ini. Oke, ini agak sedikit menarik bahwa tiba-tiba Bunda Monica dihubungin gitu kan, kayak nggak tahu dari siapa, tiba-tiba ada yang menghubungi. Awalnya tuh gimana Bunda sampai kok orang, kan kita agak bingung ya Bunda, apakah memang Bunda suka charity? Kita kan nggak tahu nih, akhirnya orang jadi tahu, oh Bunda ini pasti, Bunda Monica ini suka menolong orang, coba deh kita minta. Atau gimana awalnya sebelumnya orang bisa sampai minta tolong ke Bunda? Saya kebetulan punya ormas perempuan yang bergerak di bidang sosial, namanya Bidadari Indonesia. Jadi sebelum pandemi itu kita setiap minggu itu kita selalu datang. Kita datang untuk Jumat itu kita selalu ngadain Jumat berkah. Jadi kita datang ke kampung-kampung pemulung gitu. Saya kasih nasi kotak itu sebelum pandemi. Itu setiap Jumat. Terus setiap hari Rabu itu kita datang ke sekolah-sekolah, kita kasih susu sama telur gitu. Jadi kita bikin revolusi putih ke sekolah-sekolah. Jadi sebelum bayi-bayi ini datang, saya itu juga punya binaan-binaan tapi manula. Jadi mereka yang butuh kursi roda, mereka yang butuh bantuan seperti mereka sakit itu suka saya bantu seperti renovasi rumah, terus saya bikinin kayak warung kecil di depan rumahnya seperti itu. Awalnya sebelum pandemi ini 2020. Oke, jadi ternyata sebelumnya ada organisasi terlebih dahulu. Itu. Akhirnya mungkin karena udah dari mulut ke mulut, oh ya minta Mungkin itu berawalnya dari situ. minta tolong bantuan. Nah, tapi ketika Bunda sudah memberikan sejumlah uang lah ya untuk membantu nih awalnya, terus mereka langsung menawarkan gimana tuh? Menawarkan anaknya untuk Bunda adopsi atau Mereka bagaimana? dari awal sudah bilang, jadi bisa nggak mengadopsi anak saya? Itu yang mereka minta. Jadi mereka itu mengatakan itu pada saat mereka sudah mengandung. Jadi ada yang saya tanggung dari mulai mereka 4 bulan karena mereka betul-betul tidak ada biaya. Ada yang memang faktor ekonomi, ada yang memang ditinggal, baik itu oleh pacarnya, baik itu ditinggal oleh suaminya pada saat itu. Dan ada yang betul-betul karena mereka sudah punya anak banyak dan mereka tidak mungkin. Jadi mereka bilang, lebih baik ini saya tolong Mbak diurus anak saya seperti itu. Jadi dari situ saya mulai biayain, mulai dari mereka mengandung sampai dengan mereka melahirkan. Dan anaknya diserahkan pada saya. Berarti ini yang diadopsi semua bayi ya Bunda? Nggak ada yang mungkin, pernah ada nggak mungkin ya yang anaknya udah let's say SD gitu,
atau TK yang bunda saya udah nggak kuat nih di tengah jalan untuk mengasuh anak saya lagi, tolonglah Bunda Monica. Kalau di luar 13 ini ada, jadi saya juga punya anak asuh ratusan gitu di luar ini, di luar yang 13 yang di rumah saya. Oh, luar biasa. Itu Ini yang saya urus pendidikannya. pendidikannya diurus Iya. sama Bunda Monica. Yang aku baca artikel nih, ini ART-nya sampai 38, babysitternya 13, sorry. 13, iya. 13 babysitter dengan ART-nya 38. Iya. Berarti Bunda mungkin selain juga mengadopsi anak, tetapi juga benar-benar membantu juga ya Bunda ya? Ya itu semua ada hikmahnya. Betul. Semua ada hikmahnya Mbak. Jadi pada saat pandemi orang semua mungkin cari kerja di luar susah. Kebetulan saya juga dapat sama Allah anugerah dapat titipan 13 bayi yang luar biasa. Jadi mau tidak mau kan jadi 13 keluarga juga bisa tertolong dengan saya mempekerjakan 13 babysitter. Oke. Tapi sampai sekarang masih ada nggak Bunda mungkin keluarga yang minta tolong? Ini ada di luar 13 nih. Iya, banyak sekali. Nah, Masih banyak. apa Bunda udah men-stop dari 13 ini atau? Kalau saya ditanya nih, Iya. from the bottom of my heart, saya masih mau gitu. Tapi akhirnya saya diskusi sama suami saya, sama anak-anak, dan anak-anak saya itu juga mendukung. Jadi tidak ada penolakan dari anak-anak saya, mereka sangat mendukung. Oke. Jadi kalau masalah materi mungkin Allah kasih ya gitu. Tapi kan yang susahnya kan membagi kasih sayang. Kasih sayang itu yang saya rasakan, apalagi mereka anak-anak ini makin besar, makin ngerti. Oh Betul. ini bunda, ini ayah. Jadi tiap hari itu kalau saya jadi rebutan, ayahnya jadi rebutan, kakak-kakaknya jadi rebutan. Itu yang akhirnya saya bilang, kalau mungkin dari materi kita bisa lah cari gitu. Tapi kalau masalah kasih sayang ini yang agak susah kalau kita terlalu banyak. Tapi kan gini ya Bunda, merawat satu anak aja tuh susahnya gitu ya kalau kata orang gitu. Kadang-kadang aja kalau saya ngeliat teman-teman saya mungkin yang sudah punya baby, udah punya anak gitu ya, atas satu ataupun dua udah titipin neneknya, titipin gitu kan. Pasti. Sementara ini 13 untuk membagi kasih sayangnya sendiri, apalagi dengan anak kandungnya Bunda sendiri, itu gimana? Pasti kan kadang-kadang mungkin ya Bunda, pernah ada nggak sih anaknya Bunda yang ngomong, kenapa sih Bunda lebih sayang sama adek dibanding sama aku? Kan kadang-kadang ada tuh yang Iya. kayak gitu tuh Bunda. Untungnya mungkin pada saat Allah menitipkan ke-13 babies ini ke keluarga saya, mungkin juga Allah membuka hati untuk anak-anak saya. Jadi di saat yang bersamaan. Jadi sampai dengan sekarang tidak pernah terucap dari anak-anak saya bahwa oh Bunda kok sekarang lebih sayang ke bayi-bayi ini ya atau apa, enggak, sama sekali enggak. Jadi malah mereka itu lebih yang ke saya, lebih misalnya jalan-jalan, Bunda bibis diajak dong, mereka yang lebih seperti itu. Dan saya harus bisa membagi waktu, kan anak-anak saya ini yang satu udah nikah, saya udah punya cucu 2. Jadi Bunda udah punya cucu. jadi kalau jalan-jalan bayinya udah 15, 13 bayi plus 2 dua cucu, cucu. saya. Makin rame lah ya Oh, Bunda rame ya. sekali kalau Tapi lagi Bunda jalan nggak semua. kelihatan kayak udah punya cucu awet muda. Saya bingung, mukanya masih cantik banget gitu ya Bunda. Tapi itu ya mungkin karena senang terus ya Bunda, kan ngelihat anak kecil tuh Iya. senang gitu kan. Sampai suami saya bilang kalau dia lagi mungkin ada masalah di kantor, pulang tuh jadi hilang semua. Karena kan bayinya banyak tuh langsung nyambut Iya. 13 gitu. Oke. Tapi semua saya seneng gitu. Jadi karena saya ngelakuin ini juga seneng dan saya sayang ke mereka, jadi saya nggak pernah ngelihat 13 itu jadi suatu beban. Padahal kalau orang ngelihat, ngebayanginnya juga nggak bisa ngebayangin gitu ya. Betul Bunda, karena biasa ya 5 orang aja udah, hah gitu, ini 13 Dan umurnya gitu. sama semua loh. Berarti sama-sama, paling beda bulan gitu kali Beda Bunda ya? bulan. Ada yang cuma beda hari. Tapi kan gedenya sama semua. Nah nanti kalau Bunda marahin gimana tuh ya? Ada ketukar-tukar nggak ya? Enggak, kan mukanya, saya tadi didatengin ya. Oh iya ya 13 di sini. Iya. Rame di sini. Nah nanti kan ada, biasanya kan aku bercanda tuh, kalau misalkan anaknya 5 aja mau manggil misalkan namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mau marahinnya hari Rabu gitu kan gitu. Nanti gimana 13 sih Bunda? Tapi enggak tuh, anak-anak saya pun nggak pernah ketukar, saya enggak. Padahal mereka kan, jadi mereka tuh untuk ngasih nama adik-adiknya ini, kita juga, kan kita tahu, misalnya bulan ini, bayi ini yang lahir gitu misalnya nih. Oke. Jadi kita udah ngasih nama, bayinya bayi apa nih Bunda? Perempuan. Kita duduk, kita sama-sama ngasih namanya ini gitu. Oh rembukan Rembukan bareng-bareng gitu ya. Oke, kita ketuk palu namanya ini gitu. Oh, tapi kalau Pak suami sendiri nih Bunda, biasanya kan memang ya suami memang mendukung istri, tapi mungkin pernah nggak suaminya Bunda mungkin, Bun, aduh ini udah banyak banget nih Bun, atau gimana gitu nggak Bunda? Dulu gini, waktu awal, saya ini ada perempuan yang mau nitipin bayinya ke kita gitu. Oh, suami saya tahu, ini istri saya ini memang kalau masalah sosial nomor 1 deh. Jadi suami saya tuh udah tahu banget. Jadi oke lah, dipikir dia mungkin 1 kan. Ini nggak 1 loh, ada lagi 1. Oke, dipikir 2. Lama-lama kan muncul lagi ya 3, 4. Akhirnya dia sempat bertanya, sayang ini mau sampai berapa pada saat itu? Oke 7. Jadi kita sepakat udah 7. 7 ya, oke 7. Dia udah. Nah kita lagi menanti kedatangan bayi yang ke-7 pada saat itu. Tiba-tiba viral lah saya pada saat itu kan. Viral semua berita di mana-mana.
Jadi orang yang tidak tahu, saya jadi kan tahu. Betul. Jadi mulai menghubungi tuh DM lah apa segala macam. Mereka kan nggak tahu WA, jadi mereka DM pasti DM. Nggak tega lah saya gitu kan. Tiba-tiba ada kayak satu perempuan gitu diantar sama ibunya, tiba-tiba udah datang ke rumah dalam kondisi hamil. Terus dia nunjukin, saya nggak mungkin bisa ngerawat anak ini kan, nggak mungkin gitu seorang ibu, seorang perempuan saya ngeliat gitu ya udah akhirnya. Tapi saya nggak berani ngomong kan ke suami saya. Nah bayi yang kita tunggu ini, bayi ketujuh ini nggak lahir-lahir, yang harusnya bayi ketujuh. Oke. Muncullah dua di depannya, dua laki-laki di depannya. Jadi yang tadinya ketujuh disalip dua, jadi dia bayi ke-9. Jadi akhirnya 9. Nah pada saat kedua bayi itu bayi laki ya, itu cuma beda sekitar 3 hari. Itu datang ke rumah, itu saya sebagian dari 13 itu kan saya juga ikut nemenin proses persalinan itu saya di sampingnya. Oke. Jadi saya tahu bagaimana gitu, terus bagaimana mereka menitipkannya kepada saya itu, jadi prosesnya itu saya tahu semua. Panjang ya Bunda ya, Iya, makanya jadi- menunggu juga proses persalinan juga. Iya, jadi semuanya itu, jadi saya tahu gitu. Saya memposisikan pada saat itu diri saya kalau itu terjadi ke saya gitu. Terus tidak ada yang nolong apa ya gitu. Jadi saya selalu oke, jadi yang penting dia tahu anak ini di tangan yang tepat. Kebetulan juga mereka juga ya semua udah jalannya Tuhan, saya selalu bilang semua itu udah misteri ilahi lah buat saya. Pada saat saya juga kepingin, jadi sempat itu 2020 saya sempat ngomong juga gini ke suami saya, sayang aku pengen deh punya bayi gitu. Ya udah bikin aja, suami saya kan enak, Asik. simple ya. Kalau Mohon maaf, masalah Bapak. bikin, kalau buat gitu kan itu pasti anak saya sayang. Sedangkan di luar sana kan banyak anak Iya. bayi. Terus ya gimana caranya? Suami saya tuh kan orangnya simple. Jadi gimana caranya? Ya udah, saya coba cari ke panti asuhan kan juga susah. Kalau di panti asuhan kan udah ada dinas sosial ya. Jadi kalau emang rezeki saya gitu ya pasti ya tiba-tiba pada saat saya kepingin ya kok Allah juga Digemukan Iya. jalannya. Nah, seperti itu. Bunda, aku yakin banget gitu ya bahwa pasti yang nge-DM Bunda atau menghubungi Bunda tuh sebenarnya lebih banyak daripada 13 orang ini. Banyak sekali. Banyak sekali gitu ya meminta tolong dan memang mereka betul-betul butuh pertolongan Bunda. Tapi apa sih yang Bunda membuat 13 orang ini menjadi pilihan Bunda? Atau random aja tiba-tiba udah? Enggak, jadi 13 itu ada yang 13 orang yang pertama menghubungi saya. Oh. Jadi 13 anak itu adalah 13 perempuan yang menghubungi saya. Nah setelah itu banyak, saya tahu ada perempuan ke-14, ke-15 banyak sekali. Nah tapi ada sebagian juga yang menghubungi saya, itu saya minta supaya anaknya tetap diasuh oleh dia, tapi saya biayain itu juga ada, sebagian ada yang seperti itu. Jadi anaknya tetap diasuh oleh ibunya, tapi karena masalah ekonomi, jadi saya tetap kasih. Jadi saya kasih bantuan tiap minggu berupa uang, saya transfer untuk beli keperluannya dia, seperti kayak mereka mungkin periksa ke dokter, beli makannya atau beli susunya, seperti itu. Ada di luar sana jadi seperti itu. nggak Bunda adopsi lah ya, saya nggak Enggak, dikasih iya, ke... karena saya pikir saya ingin 13 ini menjadi anak-anak, saya mau fokus ke 13 kan udah plus 4. Yang satu anak saya udah nikah, jadi kan 3 nih masih tanggungan saya plus 13 ini, jadi ada 16 itu kita mau fokus ke situ. Kalau yang lain mungkin minta bantuan, saya lebih fokus, oke lah nanti, mungkin saya bisa bantunya apa. Kadang-kadang mereka juga minta bantuan untuk biaya melahirkan juga ada, seperti itu. Oke, jadi kalau sekarang udah lebih ke biayanya aja, tapi kalau untuk mengadopsi mungkin sudah cukup gitu ya? Iya, Bunda, atau mungkin juga di luar sana kan juga banyak orang tua yang ingin punya anak, tapi belum dikasih sama Allah gitu. Jadi biasanya kalau ada yang seperti itu menghubungi saya, biasanya saya kasihkan info kepada yang kepada yang memang mau butuh anak, kira-kira mau atau enggak. Tapi kan orang di luar sana kadang-kadang mereka tidak percaya juga. Iya. Nah orang di luar sana tuh karena dia mungkin ngelihat saya, ngelihat mungkin IG saya atau YouTube saya, ngelihat mereka bayi-bayinya kan tumbuh seperti ini. Jadi di luar sana juga aduh mau deh, maksudnya anak saya mau kasih ke Bunda gitu. Minimal saya masih bisa ngelihat gitu kan, wah anak saya tuh disayang, di apa gitu. Cuman hati kecil saya kalau ditanya saya masih mau. Masih mau ya, Saya untuk masih adopsi. mau. Cuman untuk saat ini mungkin saya mau lebih fokus ke yang 13 dulu. Mungkin nanti mau juga lucu kan, karena saya suka bayi, saya suka banget anak kecil. Pokoknya bayi Suka. itu emang lucu-lucu gitu Lucu. ya. Nah, ini kan 13 bayi ya gitu ya, Bunda ya. Yang dipersiapkan apa aja sih Bunda? Karena kan ke depannya ini mohon maaf Bunda, sekolah mahal ya. Ini beneran nih, sekolahnya mahal, susu mahal gitu ya Bunda ya. Sementara kan ini kan tumbuh terus kan Betul. Bunda ya. Apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh Bunda? Saya udah memberikan mereka semua asuransi, udah semuanya. Jadi insya Allah sih semua yang anak-anak saya dapetin, saya akan kasih juga ke 13 bayi. Jadi pada saat mereka kecil juga, anak-anak kan mereka juga dapat satu babysitter, jadi mereka juga dapat satu babysitter gitu. Terus sekolah pun, anak-anak ini kan udah sekolah, jadi dari 1,5 tahun kemarin udah mulai saya sekolahin, mereka 13 ini.
mereka juga sekolah di sekolah internasional gitu. Jadi berat ya Bunda. jadi saya sebagai orang tua, I do my best. Saya akan memberikan semuanya. Jadi apa sih bisa kita kasih ke anak kan paling pendidikan. Itu kan modal utama buat saya. Betul. Jadi untuk saat ini hanya itu. Tapi saya percaya Allah pasti akan ngasih rezeki karena memang saya punya tanggung jawab yang luar biasa gitu. Dan saya yakin Allah pasti akan ngasih tanggung jawab 13 bayi ini. Pasti Allah yakin saya juga dan suami saya mampu gitu. Jadi semuanya udah kita persiapin sih Mbak itunya. Masalah kesehatan juga Semuanya udah ya, asuransi, pendidikan semuanya gitu ya. Udah. Tapi kalau untuk potensi dari anak-anak Bunda yang 13 ini, yang bayi-bayi ini, udah kelihatan belum sih Bunda? Biasanya kan kalau orang tua nih, maaf ya Bunda, nah kamu ini les yang ini les yang ini les misalnya piano, yang ini les nari, yang ini les nyanyi gitu. Kalau saya itu tipikal orang tua, saya dan suami itu selalu membebaskan keputusan itu kepada anak. Seperti kepada anak saya ini, anak saya yang pertama pada saat dia nikah, dia kuliah juga semuanya keputusan dia gitu. Jadi pada saat dia, saya mau ambil jurusan ini gitu. Oke, yang penting jurusan itu bisa buat nanti modal mereka dia untuk hidup, untuk nyari kerja gitu kan. Kan dia harus punya keluarga juga. Pada saat dia memutuskan untuk berkeluarga juga semuanya keputusan dia. Pilihannya apa segala macam tuh saya nggak pernah ikut-ikut. Yang penting calon kamu atau istri kamu tuh bisa buat kamu bahagia. Karena setelah ini kan dia akan tinggalnya dengan istrinya seperti itu. Nah untuk anak-anak saya selanjutnya, sekarang ini anak saya udah tahun depan udah mulai kuliah, jadi dia mulai nyari-nyari gitu. Jadi saya juga kasih keputusan ke dia apapun, yang penting kamu harus bisa tanggung jawab dengan keputusan kamu. Begitupun juga yang anak-anak 13 ini walaupun kecil saya udah mulai tahu. Jadi kayak ada salah satu yang dari 13 itu dia tergila-gila dengan bola. Jadi bola aja. Jadi saya juga ngomong ke suami saya, kita juga nggak bisa maksain. Kalau misalnya memang dia memang suka, betul-betul suka bola, ya insya Allah saya akan sekolahin bola. Tapi benar-benar sekolah bola yang benar, sekolah bola di luar gitu. Iya, jadi benar. dia akan jadi pemain bola, tapi pemain bola yang internasional. Itu keinginan saya. Jadi kan kita bisa lihat ya, mudah-mudahan dia punya bakat. Jadi memang bukan, kan anak-anak kecil kadang-kadang cuma ini bola, belum tentu nanti tahun depannya. Kalau memang dia bola, terus ya saya nggak akan lebih ke akademis, saya akan lebih fokus ke memang ini minatnya dia. Jadi Contohnya tergantung nanti anaknya tergantung maunya anaknya apa ya seperti Bunda apa. ya. Ada yang 13 itu memang hobinya belajar, senengnya belajar, ada juga seperti itu. Oh, ada jadi ya, memang Bunda? ada. Jadi memang macam-macam, ada yang memang hobinya misalnya kayak makanan apa. Jadi 13 itu udah beda-beda. Udah mulai ketahuan ya karena udah mau 3 tahun kan mereka. Tapi nanti kalau kulkas masing-masing nggak ya Bunda? Kulkas 13 satu. kulkas gitu ya Bunda. Karena yang satu kan misalkan sukanya nyemilnya coklat gitu. Jadi kulkasnya masing-masing satu gitu. Kalau bukan kulkas, jadi kita punya tempat makanan, rak makanan gitu. Itu punya mereka punya itu sendiri. Jadi mereka punya apa yang mereka suka ya itu mereka punya. Oh, semuanya. jadi udah tahu ya. Itu Udah pun tahu. juga harus dihafal ya. Sepatu juga 13 dan mereka walaupun sepatu kalau kita beliin sama, mereka bisa tahu loh, ini sepatu punya saya, ini sepatu padahal kan kadang-kadang sama saya beliin gitu. Iya. Yang laki misalnya warnanya biru, tapi kan laki kita ada 6, perempuan ada 7. Jadi dia tahu, ini bukan punya saya, ini punya saya. Wah, jadi bisa emang gitu ya. Berarti udah ngerti begitu, ya udah Bunda ngerti ya. karena mereka udah mau 3 tahun kan ya. Iya, Mau jadi 3 biasanya tahun, udah. jadi udah tahu. Dan anak-anak sekarang tuh biasanya lebih pintar ya Bunda Oh ya. iya, lebih pintar dan udah mulai bisa minta. Oh. Makan udah mulai bisa minta, Oke. mau makan nasi goreng GM gitu contohnya, udah bisa ngomong KFC, itu Udah anak-anak bisa. iya. Kayaknya dulu waktu saya zaman seumur itu masih belum ngerti deh apa yang di meja dimakan. Iya. Mereka Pokoknya disiapin yang dimakan, susu makan gitu ya, boleh minum susu gitu ya. Bunda, tapi ini maaf nih mungkin agak sedikit sensitif ya. Kan orang tuanya saat memberikan sama Bunda itu, mereka akan tetap ikut, maksudnya mendampingi atau memang mereka sudah lepas dari Bunda ya? Sebenarnya sih dari 13 itu rata-rata mereka itu maunya awal itu minta saya untuk mengadopsi. Ini Bunda gitu, tolong adopsi anak saya gitu. Tapi kan saya bilang pada saat itu saya mau tetap anak-anak ini akte orang tuanya. Jadi akte 13 itu ada akte, kalau ada orang tuanya berarti ada nama ibu bapaknya di aktenya masing-masing. Kalau tidak ada bapaknya berarti orang tua tunggal, berarti ada nama ibunya. Gitu Oh, kan? bisa ya Bunda ya kalau Ada, bisa gitu. Jadi akte ya cuma nama ibu aja. Jadi memang anak tunggal dari seorang ibu namanya siapa. Itu memang saya tidak mau merubah. Jadi merubah menjadi nama saya atau enggak tuh enggak. Itu jadi supaya suatu saat misalnya anak-anak itu bertanya, memang pasti mereka tahu ini saya bundanya. Tapi di luar saya kan pasti ada seseorang ibu yang melahirkan mereka ke dunia. Nah itu. Suatu saat mereka bertanya dan pasti akan mereka tahu karena kan aktenya bukan nama saya. Gitu. Yang beban buat saya adalah nanti pada saat mereka bertanya, itu yang saya harus menjawab seperti bagaimana itu. Jadi buat saya itu sebetulnya saya dan suami saya itu beban saya itu lebih ke arah situ. Apakah mereka siap pada saat itu? Tapi saya yakin anak-anak saya karena kita besarkannya semuanya dengan cinta di satu rumah,
mereka pun pasti akan ngerti bahwa ini ada bunda, ini ada ayah. Mungkin di luar sana ada seseorang ibu yang melahirkan kalian ke dunia dan itu bukan bunda. Dan kalian juga mesti harus menghormati dia. Itu yang akan saya ajarkan nanti. Oke, berarti bunda juga sudah mempersiapkan itu Iya, ya. itu yang agak susah sebetulnya Iya. untuk pada saat mereka bertanya itulah yang saya agak-agak susah. Biasanya untuk kan mereka menjawabnya. akan bertanya kalau udah SMP gitu Iya, ya. pada Bunda, saat ya, mereka sudah udah bisa mengerti. baca atau mungkin pada saat mereka tahu nanti di akte itu kan namanya nama orang tuanya bukan nama saya. Dan saya nggak mungkin bilang saya melahirkan gitu kan, nggak masuk akal juga. Masa tahun 2020 saya melahirkan 13 bayi kan Betul. tidak masuk akal. Kembar 13 gitu. Iya, Iya, betul ya. Setiap bulan melahirkan Iya, 2 bayi. satu bulan satu. Tapi berarti bunda dan selalu menyiapkan apa tuh untuk maksudnya aku kan berarti itu lebih ke mental. Karena Iya. kan gini, oke anaknya juga dipersiapkan mentalnya, tapi sebagai orang tua pun, sebagai ibu, bunda pun juga harus mempersiapkan itu kan gitu. Iya. Apa sih yang bunda sama suami mungkin melakukan? Karena aku yakin banget mungkin di luar sana pun juga banyak ayah dan bunda, papa dan mama juga yang mungkin mengadopsi anak, yang mungkin mereka juga harus prepare gimana ya ketika mungkin anak mereka bertanya gitu. Bertanya itu. Intinya itu tuh saya harus menyiapkan mental ke mereka. Intinya itu satu. Terus yang kedua mereka tidak pernah saya ajarkan untuk bisa membenci orang ibunya, terutama ibunya, karena kan mereka lahir dari rahim seorang ibu ya. Apapun ibunya, apapun alasannya, seorang ibu menyerahkan kalian kepada ayah, kepada bunda, pasti mereka punya alasan tertentu. Dan pada saat mereka menyerahkan bukan berarti mereka tidak sayang gitu. Mereka pasti punya alasan dan mereka yakin mungkin di tangan bunda kalian akan bisa hidup lebih bahagia dibanding dengan mereka. Karena pada saat itu kan memang rata-rata kalau kita kasih benang merah itu kan pasti karena ekonomi. Ya. Rata-rata tuh semua pasti karena ekonomi. Dan Ya, kayak saya Bunda yakin, bilang tadi ya. saya juga sangat berterima kasih kepada ke-13 ibu yang mereka dengan kerelaan hati yang luar biasa menyerahkan bayinya kepada saya. Itu kan juga, saya juga seorang ibu gitu, saya tahu bagaimana sakitnya melahirkan, bagaimana maksudnya mengandung dan dalam kondisi yang sangat mungkin ya sangat memprihatinkan pada saat itu ke-13 itu. Dan walaupun mungkin dalam hati kecil mereka juga mau ngurus ini anak, tapi kan mungkin kondisi memang tidak memungkinkan. Iya. Atau mereka mungkin tidak punya suami atau ditinggal oleh suaminya dan kondisi pada saat itu memang 2020 kan sangat awal-awal pandemi yang Betul. sangat luar biasa. Sampai sekarang bunda Iya. Masih karena ayah juga masih menjuta-gentar ya. Betul ya bunda. Masih napas tuh masih 10-1 Masih gitu belum ya, begitu Bunda. normal ya, mudah-mudahan ke Betul. depan. Amin. Nah, bunda, tapi seandainya itu kan tadi untuk ngomongnya Iya. kalau anak-anak ini nantinya gitu, apakah bunda sudah punya perjanjian sama suami kalau mereka mau bertemu misalkan dengan orang tua? Saya tidak pernah melarang mereka untuk bertemu. Oke. Gitu. Jadi memang pada saatnya pasti mereka akan bertanya gitu. Mungkin ada yang bertanya, ada yang cuma sekedar bertanya, mungkin dari 13 anak itu kan beda-beda ya. Ada mungkin yang memang saya mau ketemu siapa sih ini, siapa sih ibu saya gitu. Kalau misalnya masih bisa saya hubungi, karena ada beberapa orang tua dari 13 itu yang betul-betul lost, dan terus saya tidak tahu mereka sekarang berada di mana dan saya juga tidak bisa menghubungi. Tapi banyak dari mereka juga masih, kan mereka bisa melihat di IG saya bagaimana anaknya, mereka bisa melihat gimana kabarnya. Ada juga orang tua yang masih seperti itu. Kalau mereka masih bertanya, selama masih bisa saya hubungi, saya akan berusaha untuk mempertemukan ke mereka. Kalau misalnya anaknya bertanya atau mungkin orang tuanya mau bertemu, buat saya sih saya tidak pernah menutup gitu. Karena apapun kan ini adalah ibu kandungnya mereka. Iya, orang gitu. tua Jadi, kandung ya. iya, orang tua kandung. Oke. Gitu. Bunda ada nggak sih kebiasaan dengan 13 bayi ini? Misalkan gini, biasanya kan kalau satu anak aja harus tidur tengah-tengah antara ayah dan bunda sampai umur berapa gitu. Kalau 13 ini Kebiasaan kita tuh setiap pergi kita usahain kalau bisa pergi semua. Kalau kondisi bayi itu misalnya sehat semua. Kalau satu misalnya agak pilek itu biasanya kita tinggal kasihan. Tapi kalau semuanya sehat kita pergi semua. Kalau kebiasaan rutin itu setiap malam mereka pasti pamit ke kamar saya. Semuanya 13-13-nya. Dan itu juga bukan cuma bayi, anak-anak saya pun itu juga seperti itu. Jadi udah kebiasaan memang dari kecil kalau mereka mau tidur pasti pamit ke kamar saya. Itu ngantri satu-satu. Bunda mau aku pasti yakin gitu di luar sana pasti banyak orang-orang yang julid istilahnya ya, netizen gitu. Ada nggak sih bunda mungkin komenan-komenan netizen yang gak enak gitu Yang negatif. Kalau komenan netizen sih rata-rata selama ini banyak positifnya. Hanya yang mereka julitin itu 1-2 anak gitu. Misalnya kan ada salah satu anak itu memang saya juga nggak tahu ya. Dari 13 anak itu ada yang deketnya sama saya. Kan seperti anak kandung saya sendiri kadang-kadang ada satu anak ini yang dekat sama saya, ada yang dekat ke ayahnya kan seperti itu kan. Itu kan bukan kemauan kita kadang-kadang. Betul. Nah dari 13 ini pun ada yang dekat sekali sama saya. Ada yang dekat sekali sama ayahnya, ada yang dekat sekali sama anak saya. Itu kan kita nggak bisa menghindar kalau mereka dekat. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ayo semuanya. Sama gitu lah ya. Iya, tapi dari semuanya pun baik anak laki ada anak perempuan, ada yang merasa dikit-dikit bunda, dikit-dikit maunya sama bunda.
Kalau jalan maunya ya dipangku sama bunda. Nah itu yang kadang-kadang di luar sana tuh banyak netizen itu yang ini pasti anak kesayangan. Maka itu saya lurusin, itu nggak ada. Saya tidak pernah ada istilah anak kesayangan. Baik itu anak kandung, anak apa, semuanya sama. Jadi siapapun, kalau saya pun lagi sibuk aja ngerjain apapun. Terus anak saya misalnya ngomong kayak tadi malam, anak saya ngomong itu yang Zafi anak saya ngomong, bunda, can you help me to cut my nail? Jadi dia minta tolong untuk digunting kuku. Itu saya lagi sibuk apapun, kerjaan saya taruh dan saya langsung guntingin kuku dia. Itu pun berlaku untuk semuanya. Jadi kalau saya lagi kerja, saya langsung ngomong gitu ke staff saya biasanya, tolong ya bayi jangan sini. Karena kalau ada satu bayi, kerjaan bisa saya tinggal pasti. Dan saya pasti akan main. Jadi buat saya sama suami saya, anak itu yang nomor satu. Siapapun. Luar biasa bunda. Nah kadang-kadang netizen itu nggak tahu. Netizen itu mungkin yang kesorot kamera memang pada saat saya sama dia. Gitu. Padahal kalau misalnya dia pun bikin salah, saya juga marah gitu. Ya pastilah diomelin juga sama iya. bundanya, nggak ada yang betul. semuanya Tapi kadang-kadang netizen itu selalu itu gitu. Padahal sebetulnya hari-hari di rumah ya enggak. Mereka jadi kadang-kadang dia nyari, bunda mana nih, bunda mana gitu. Bukan saya nyari loh, bunda mana. Nanti kalau dibilang bunda pergi, dia nangis gitu. Misalnya hari ini si Ani yang lagi nyari, besok siapa kayak gitu. Sebetulnya kayak gitu. Jadi dilemanya di rumah ya seperti itu. Wah ya, 13 anak nyari taman anak-anak. Tapi kalau sosok orang tuanya Bunda Soraya sendiri seperti apa sih bunda? Jadi ayah saya tuh selalu bilang, ada warna hitam dan warna putih. Kamu mau jadi apa? Kamu kalau mau jadi putih ya putih. Mau jadi hitam, jadi jahat ya jahat. Jadi jangan jadi abu-abu. Kalau hitam putih itu kan jadi abu-abu. Betul. Itu jadi orang munafik. Nanti kalau kakak saya ngeliat pasti dia cemburu itu. Sebetulnya sih iya ya.